Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, marilah kita lanjutkan proses belajarnya. Di sini saya akan membedah soal baru tentang bagaimana cara cepat untuk menjawab soal TOEFL. Goal saya adalah bagaimana bisa membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL sehingga teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Untuk menyingkat waktu, let me share the the question first. Oke. Oke, ini adalah soalnya. Ini saya besarkan supaya Anda bisa melihat saya. Oke. Oke, teman-teman, mari kita langsung bahas latihan soalnya ya. Anda bisa sediakan kopi dulu, Anda sediakan snack, Anda sediakan makanan ringan supaya bisa membantu teman-teman untuk membuat pikirannya semakin rileks untuk mengerjakan soal TOEFL. Tapi dalam ujian TOEFL besok tidak boleh bawa snack ya. Anda fokus untuk ujian saja. Tapi untuk belajar that's okay. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita bahas soal nomor satu. Kira-kira nomor satu ini jawabannya apa? One of the most effective vegetable protein substitute is the soybean, bla bla bla, used to manufacture imitation meat products. Nah, ini Anda perlu tahu di sini adalah one of the most effective vegetable protein substitutes. Ini adalah subjeknya. Ini subjeknya panjang sekali di sini. Subjeknya panjang sekali. Ingat nanti konsepnya adalah sepanjang apa subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of nanti ya. Konsepnya harus tangkap ini ya. Jadi sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of yaitu adalah one. Karena one itu adalah singular makanya di sini pakai is. Nah, nanti di error analysis Anda akan menemui contoh soal seperti ini. Kemudian di sini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Nah, di sini kok ada verbnya lagi di sini. Ketika ada verbnya lagi, maka ini disebut dengan complex sentence. Ini disebut dengan apa? Complex sentence. Complex sentence itu apa? Complex sentence yuk kalimat kompleks, di mana dalam satu kalimat itu minimal terdiri dari satu independent clause atau anak induk kalimat, independent clause, independent clause atau induk kalimat, dan satu dependent clause atau anak kalimat. Nah, di sini karena ada dua verb, berarti ini adalah complex sentence. Nah, di sini karena nggak ada konektornya, atau maka di sini adalah induk kalimat. Nah, di sini yang bla 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 ini adalah anak kalimat, di mana anak kalimat itu harus ada konektor, harus ada subjek, terus di sini sudah ada verbnya. Yang ada konektornya yang mana, Sir? Oke, jawabannya antara A sama yang C. Ya, ini ya. Kemudian, ini kan jawabannya antara A sama C ya. Kira-kira dari A sama C ini yang benar yang mana? Oke, Anda harus tahu ini yang benar yang mana. Oke, jawabannya yang benar adalah yang A. Kenapa yang A ini yang benar? Karena Anda perlu tahu ini adalah complex sentence. Complex sentence itu nanti
dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah adverbial clause, yang kedua adalah noun clause, yang ketiga adalah adjective clause. Nah, di sini adalah adjective clause. Nah, Anda harus tahu di adjective clause itu, which itu untuk pronoun subjeknya, untuk subjek benda. Sedangkan who ini untuk subjek orang. Kalau kita melihat di sini adalah soybean cake, soybean. Soybean itu apa? Soybean itu tempe ya. Oke, tempe, soybean itu kedelai atau tempe ya. Maka di sini adalah benda, maka menggunakan konektornya which gini. Berarti benda itu which, kalau who itu untuk orang. Oke, seperti itu. Kemudian soal yang nomor dua, bla bla bla, 1000 species of finch have been identified. Nah, ini kalau saya kepengen ngomong sebanyak. Nah, ini sebanyak. Kalau sebanyak, se atau sama banyaknya, ini berarti menggunakan teorinya apa? Positive degree. Nah, ini positive degree. Ini babnya adalah the comparison of adjective. Anda bisa belajar atau buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Di situ babnya adalah the comparison of adjective, di mana nanti the comparison of adjective itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua adalah comparative degree, yang ketiga adalah superlative degree. Nah, di sini karena ini us, adjective us, ini berarti positive degree. Nah, jadi pilihannya antara A sama C di sini. A sama C. Kenapa? Karena sebanyak itu atau sama banyaknya itu us, adjektif us. Kalau ini kurang kurang us, ini juga kurang us. Nah, jawabannya yang mana ini? Nah, untuk menentukan apakah itu jawabannya many atau much, Anda harus tahu ini adalah sesuatu yang bisa dihitung atau tidak. Nah, ternyata di sini bisa dihitung. Loh, kok ngerti bisa dihitung? Karena spesies itu jamak. Yang kedua, kalau bisa dihitung, ini pakainya have. Kalau tidak bisa dihitung, di sini pakainya adalah has. Makanya yang benar adalah yang A. As many as. Sebanyak 1000 spesies of finch have been identified. Seperti itu ya. Semoga bisa mencerahkan Anda. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 3. The first electric lamp had two carbon rods from which vapor serves surface to conduct the current across the gap. Nah, ini pilihan ganda A, B, C, D. Kira-kira yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang C. Loh, kenapa yang C yang salah? Anda harus tahu di sini subjeknya apa? The first electric lamp. Ini subjek. Nah, di sini verbnya adalah had. Ini adalah verb to. Berarti ini adalah bentuk past. Simple past. Nah, ini tidak digarisbawahi, berarti ini dijadikan acuan. Carbon rods from which vapor. Nah, di sini nggak boleh kalau servers ini adalah simple present. Ini nggak boleh. Kenapa? Ya nggak match. Karena ini adalah cerita, kok ini sekarang. Makanya di sini juga harus bentuk kedua. Harusnya apa? Served. Served. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa mencerahkan Anda ya. Jadi Anda harus tahu bahwasanya kalau di depan itu adalah simple past, nanti pasangannya nggak mungkin present. Kenapa? Karena ya waktunya berbeda sekarang sama kemarin. Maka di situ juga harus menggunakan past. Kemudian soal nomor 4. A thunderhead, dense cloud that rise high into the sky in huge columns, koma. Ini berarti ini adalah subjeknya. Ini adalah ada koma-koma, berarti ini adalah A positif, keterangan untuk menjelaskan a thunderhead. Nah, di sini a thunderhead itu kata gantinya adalah it. Karena kata gantinya it, makanya yang salah yang D. Harusnya apa? Karena ini adalah simple present, di mana apabila subjeknya it,
Verbnya harus ditambah S atau IS. Makanya di sini harusnya produces. Yang salah yang D. Harusnya ada produces. Oke. Kemudian soal nomor 5. According to the economic laws, the greater the demand, nah ini pola double komparatif. Nah, ini Anda harus tahu, ini adalah double komparatif. Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di situ ada double komparatif. Nah, itu double komparatif itu polanya the komparatif. Nah, di situ. Nah, di sini ada the greater, ini the komparatif. Setelah koma, ini juga the komparatif. Nah, jadi cari yang the komparatif. Jawabannya yang mana? Jelas jawabannya yang C. Gitu, gampang. TOEFL itu adalah gampang ketika Anda tahu ilmunya, Anda tahu strateginya. Makanya saya sarankan bagi teman-teman yang pengen belajar TOEFL dari nol, teman-teman bisa belajar dari buku saya ini. Konsep belajar TOEFL dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Ini risetnya lebih dari 10 tahun yang tidak hanya buku saja, tapi sudah disertai video pembelajaran. Satu buku ini ada 200 lebih video pembelajaran. Anda juga bisa belajar dari buku Listening to Full dari nol ini. Ini buku full tips and trick latihan pembahasan listening to full dari nol. Begitu juga Anda juga bisa belajar dari buku saya konsep belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Jadi buku-buku yang saya tulis ini semuanya sudah ada video pembelajarannya yang akan menemani Anda untuk belajar dimanapun Anda berada. Jadi di sela-sela Anda kuliah, di sela-sela Anda bekerja, ketika waktu kosong Anda gunakan untuk belajar. Anda bisa buka buku sama buka e-course, kemudian Anda pelajari materinya, Anda kerjakan latihannya. Di buku itu sudah lengkap, ada materinya, ada pembahasan soalnya, ada pembahasan soalnya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke latihan soal 6. Although one country has exactly the same folk music like that of any other, other, it is significant that similar songs exist among widely separated people. Jadi pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah adalah yang B. Ini adalah babnya apa? Ini juga the comparison of adjective. Ini adalah positive degree. Nah, tadi positive degree pola yang pertama adalah as, adjective as, gitu. Pola yang pertama ini. Pola yang kedua itu adalah the same noun as. Nah, ini the same noun as. Contoh, saya pergi semobil dengan ayahku. I go the same car as my father. Saya itu serumah dengan ibuku. I live the same house as. Nah, di situ the same noun ini harusnya as bukan like. Oke. Seperti itu. Anda harus mengetahui polanya. Nggak tahu artinya kalau structure nggak masalah. Yang penting Anda tahu polanya. Oke. Kemudian nomor 7. Nah, ini nomor 7 ini babnya adalah tentang adverbial clause. Despite of the tough Hartley Act which forbids unfair union practices, some unions such as the air traffic controllers have voted to strike bla bla bla. Nggak ada pilihan gandanya, nggak perlu difokuskan. Fokus yang ada pilihan gandanya. Yang salah kira-kira yang mana? Nah, Anda harus tahu, oke, ini babnya adalah adverbial clause. Anda harus bisa membedakan ada despite, ada in spite. Nah, ini. Kalau despite itu tidak boleh diikuti of. Yang diikuti of itu adalah in spite of. Nah, itu. Anda bisa buka di situ ada despite, ada in spite, itu adalah untuk mengekspresikan apa?
untuk mengekspresikan possessive clause atau sesuatu itu berlawanan atau bertentangan dengan yang lainnya. Oke. Jadi di sini yang diikuti of itu bukan despite tapi in spite of. Nah, biasanya ini keluar dalam TOEFL yang teman-teman nggak fokus ya, nggak fokus. Yang diikuti of itu in spite atau despite ya. Ingat, yang diikuti of itu adalah in spite. Kalau despite tanpa diikuti of. Artinya sama. Artinya apa? Artinya sama. Artinya adalah meskipun. Meskipun. Nah ini. Jadi artinya sama meskipun. Tapi cuma polanya di sini kalau in spite itu harus diikuti of. Kalau despite itu tanpa diikuti of. Oke, seperti itu. Kemudian kemudian soal nomor 8. The continental United States is bla bla bla. That there are four time zones. Nah, ini apa ini? Lah, ini ada much big, too big, so big, very big. Nah, ini. Nah, tapi Anda harus ingat, Anda harus tahu bahwasanya ini adalah bentuk apa? Result clause. Jadi result ini adalah result clause. Nah, yang diikuti that itu adalah so. Jadi so big that. Nah, yang diikuti that itu hanya so big that result clause di sini. Kalau very big, much big, ini nggak diikuti that. Too big, terlalu besar, ini nggak perlu diikuti that. Very big, itu juga nggak perlu diikuti that. Yang diikuti that itu adalah so big that. Nah itu ya. Nah contoh di buku ini, di buku contohnya. I spoke so fast that nobody could understand. Nah, di sini. Kalau di buku yang di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu halaman 281. Nah, di situ ada kalimat bagaimana? He spoke, dia berbicara so fast that nobody could understand. Nah, ini adalah bentuk result clause. Nah, di sini dia itu berbicara apa? Cepat, agak cepat. Oleh sebab itu atau sehingga nobody could understand. Tak seorang pun bisa memahami. Yang diikuti that itu hanya so. So, adjective that. Nah, itu. The carpet is so heavy. Nah, kalau di contoh yang kedua, the carpet is so heavy. Jadi apa? Lemarinya itu sangat sangat berat sehingga I could move it alone. Sehingga saya could move it alone. Saya bisa memindahkannya sendiri. Nah, itu. Ini harusnya could not move. Nah, itu. Kalau so heavy kan sangat berat. Nah, so I could not. Nah, itu. Saya tidak bisa memindahkannya sendiri. Tapi nggak masalah. Lemarinya berat, saya bisa memindahkan sendiri boleh. Kalau saya tidak bisa memindahkan sendiri juga boleh. Oke, intinya pokoknya adalah yang diikuti that ini adalah so. Polanya so adjective that. Yes, gitu ya. Semoga bisa mencerahkan Anda. Kemudian soal nomor 19. Benjamin West contributed a great deal to American art. Ini apa ini? Oke, ini ada N. Kalau ada N, berarti ini harus paralel. Nah, paralel ini polanya paralel structure. Ini parallel structure. Nah, di sini verb ing, ini and juga verb ing. Nah, kalau ini verb ing as a teacher, lecture ini enggak setara, salah, enggak paralel. Ini painting verb ing, di sini teaching verb ing, and as a lecture ini yang enggak setara, ini juga salah. Jawabannya yang benar yang A, yang setara. Kenapa? Karena ada N. N itu adalah conjunction. N itu apa?
coordinate conjunction. Pokoknya kalau ada fun boys, ini harus setara. Ada for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, wis, gitu. Harus setara itu. Kemudian kita lanjutkan latihan soal nomor 10. Ini juga gampang kalau Anda tahu ilmunya. Nah, operant conditioning, nah ini operant conditioning ini adalah subjeknya, involve karena kata gantinya it, makanya involve-nya verbnya dikasih s atau is. Oke, rewarding, nah, rewarding ada or, ini juga punishing. Nah, ini perhatikan. Tadi ada fun boys toh, saya sudah menjelaskan fun boys. Kalau tadi di sini contohnya adalah and, ya toh. Kalau di sini contohnya adalah or. Di sini perhatikan di sini rewarding or punishing. Ini adalah verb ing. Setelah or juga diikuti verb ing. Nah, yang salah yang mana, Sir? Ini yang salah yang A. Kenapa yang A yang salah? Karena certain itu ada adjektif. Harus diikuti noun, bukan behave. Behave itu adalah verb. Harusnya apa? Behavior. Behavior. Nah, itu harusnya adalah behavior. Kenapa behavior? Kenapa behavior? Karena ini harus noun. Nah, ini harus noun. Certain behavior. Oke, yes. To enforce. To diikuti verb one, ini juga boleh. Ini ada to enforce, ada or extinguish, ini verb one, ini juga verb one juga boleh. Jadi yang salah adalah yang A, harusnya behavior. Kemudian soal nomor 11. There is an unresolved controversy as to whom is the real author of the Elizabethan plays commonly credited by William Shakespeare. Dari A, B, C, D ini yang salah yang mana? Oke, ini adalah yang salah yang B, teman-teman. Kenapa yang B yang salah? Anda harus tahu di sini setelah konektor ini adalah verb. Anda harus tahu who itu untuk subjek orang, whom itu untuk objek orang. Ini adalah subjek orang, ini adalah objek orang. Lah, Anda harus tahu karena di sini adalah verb, berarti yang benar bukan whom, tapi yang benar adalah who. Yang ini yang benar. Who is the real author of the bla bla bla. Ini jadi yang tepat adalah who ya, yang salah yang C. Yang B ya, yang B. Oke. Soal nomor 12. Catalytic agent such platinum may be used so that the chemical reaction advances more rapidly. Nah, di sini yang salah yang mana? Nomor 12 itu yang salah jelas ini yang A. Such itu harus ada as, seperti artinya. Jadi a catalytic agent such as platinum, seperti platinum, may be used, mungkin digunakan. Oleh sebab itu, chemical reaction, reaksi kimia, reaksi so that the chemical reaction, reaksi kimia advances more rapidly. Jadi ini harusnya such as. Oke, kemudian soal nomor 13 ini juga mudah ini. Kenapa mudah? Karena ada polanya. Upon hatching, koma. Lah ini berarti ini anak kalimat ini. Ini adalah anak kalimat yang sudah mengalami proses reducing. Reducing pada apa? Pada adverbial clause. Ini adverbial clause. Ketika seperti ini, maka subjeknya di sini harus jelas. Subjeknya harus jelas. Karena apa? Subjek pada subclause ini yang di reducing itu pada subclause. Subjeknya pada subclause itu harus sama
dengan subjek pada main clause. Nah, di sini nggak disebutkan subjeknya. Maka di sini subjek pada main clause atau induk kalimat itu harus jelas. Makanya di sini yang jelas yang mana? Yang Duck know how to swim. Ini subjeknya ini harus jelas. How to know how to swim. Jawabannya yang A. Kalau swimming is known by the duck lah. Subjeknya itu harus jelas sehingga harus jelas dan harus sama. Maka proses reducing pada adverbial clause itu bisa dilakukan. Makanya proses reducing pada adverbial clause itu dilakukan. Yang pertama, apabila subjek pada subclause itu sama pada subjek pada main clause. Yang kedua, subclause-nya tidak terdapat modal auxiliary. Oke. Nah, itu ada di halaman 278. Jadi syaratnya ada dua itu, subjek pada main clause sama dengan subjek pada subclause. Yang kedua, dalam subclause tidak terdapat modal auxiliary. Nah, di sini itu ada proses reducing. Bisanya dilakukan reducing ini apabila subjek pada main clause itu sama dengan subjek pada subclause. Nah, makanya karena ini tidak diketahui subjeknya, karena sudah dilakukan teknik reducing, maka main clause-nya subjeknya harus jelas. Oke, wis seperti itu. Kita lanjutkan. Soal nomor 14. The observation deck at the World Trade Center bla 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 in New York. In New York. Ini apa ini? Ini babnya ini adalah komparatif lagi ini. Nah, kalau the highest then ini jelas salah. Kenapa? Kalau highest itu tanpa diikuti then. Yang diikuti then itu adalah komparatif. Kalau ini kan superlatif ini. Superlatif. Kalau superlatif itu membandingkan minimal 3. Kalau komparatif 2. Nah, di sini membandingkan 2. Nah, higher than any other one. Nah, di sini jadi lebih tinggi daripada yang lainnya di New York. Kalau di sini jawabannya yang B. Kalau di sini was the highest. Kalau superlatif itu juga harus ada the-nya. The highest. Higher than. Higher than itu salah. Yang benar adalah higher than. Ini rumusnya adalah komparatif bla 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 than. Nah, ini babnya adalah the comparative of adjective. Oke. Kemudian soal nomor 15. When a patient blood pressure is much higher than it should be, the doctor usually insists that. Nah, ini insist that he will not smoke. Di situ much higher. Perhatikan ini adalah komparatif juga, tapi ini adalah bentuk single komparatif dengan ditambahkan much atau far. Ini artinya lebih jauh lebih tinggi daripada yang biasanya, yang seharusnya. The doctor usually insist. Anda harus tahu insist ini. Insist ini adalah bentuk subjunctive. Ini adalah bentuk subjunctive verb. Nah, di bentuk subjunctive verb itu nanti polanya seperti ini, teman-teman. Subject, verb, that, subject, verb. Anda harus menghafalkan ini, verb yang pertama itu. Di sini ada berapa? Ada 13 kata, 9 frase yang harus dihafalkan, yang ada di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, nanti letak jawabannya mesti di sini. Letak jawabannya di verb yang kedua setelah that. Verb yang kedua ini harus kata kerja murni, tidak mengenal present, past atau future, ini nggak boleh present, past atau future, dan ini menekankan hal yang sangat penting. Nah, di sini yang salah yang mana, Sir? Ini yang salah yang D. Kenapa?
Ini harus kata kerja murni, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, menekankan hal yang sangat penting. Makanya di sini nggak boleh ada will. Harusnya kalau negatif ya not smoke gitu aja. Insist that he not smoke. Nah, ini Anda bisa buka di halaman berapa di sini itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu babnya adalah tentang subjunctive. Nah, subjunctive itu halaman 222. Nah, di sini 13 kata itu apa saja? Yang pertama adalah advice, ask, demand, insist. Nah, ini kan ada insist toh. Ini insist. Ini masuk di insist di sini. Di sini masuk. Insist, propose, recommend, request, suggest, require, comment, decree, order, urge. Itu 13 kata. Kemudian yang frase ada 9. It is essential, it is imperative, it is important, it is critical, it is necessary, it is vital, it is urgent, it is obligatory, it is mandatory. Ada 9 frase. Itu yang harus dihafalkan. Diikuti that, diikuti subjek. Lah, verb yang kedua ini harus kata kerja murni, tidak mengenal present, tidak mengenal past, tidak mengenal future, dan menekankan hal yang sangat penting. Nah, itu ada di halaman 222. Ini saya yakin yang nonton video saya ini juga sudah banyak yang memiliki buku saya. Kenapa? Karena ini sudah cetakan yang kelima mau keenam. Nah, kalau Anda sudah punya, Anda langsung buka halaman 222. Oke. Kemudian soal nomor 16 ini juga mudah ini. Oke. It was the invent of the handheld electronic. Nggak usah dibaca. Kenapa? Karena nggak ada pilihan gandanya. Ini kalau ini kira-kira benar atau salah ini. The present generation, generasi saat ini boleh ini. Present ini jadi adjektif, generation itu noun-nya. Generasi pada saat ini. Nah, yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Anda harus tahu, sebelum of itu harus noun. Anda harus belajar ilmunya adalah part of speech. Itu part of speech itu ada di konsep belajar TOEFL dari itu ada part of speech itu sebelum of itu harus noun. Lah, invent itu adalah verb, maka harus dibentuk noun. Kalau cara membentuk nounnya bagaimana? Tambahkan ion. Invention, penemuan. It was the invention of the handheld electronic calculators. Calculator were provided the original technology. Yes. Itu harus invention harus. Kemudian soal nomor 17. It is necessary for the development of strong bone and teeth. Ini ini bla bla blanya apa? Ini sudah ada verbnya. Necessary for the development of strong bone and teeth. Pertanyaannya di belakang ada verbnya lagi nggak? Setelah is-nya ini di belakang ada verbnya lagi nggak? Necessary for the development of strong bones and teeth. Ini nggak ada verbnya lagi. Berarti ini adalah soal simple sentence. Oke, kalau simple sentence berarti di sini butuhnya subjek saja. Kalau di sini ada verbnya lagi berarti kompleks sentence, berarti butuh konektor berarti. Nah, ini karena ini simple sentence berarti butuh subjek saja ya jawabannya yang A. Tidak perlu ada konektor. Karena ini adalah bentuk simple sentence. Kalau yang A gimana, Sir? Ini salah. Kenapa salah? Karena sudah ada verbnya. Kasih verb lagi, double verb jadi salah. Kemudian, saya minum dulu, haus. Santai ya, bismillahirrahmanirrahim. 18. Located in the cranial cavity in the skulls, the brain is the larger mass of nerve tissue in the human body. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini larger itu akan komparatif. Kalau komparatif berarti untuk membandingkan dua hal. Nah, di sini tidak dibandingkan. Nggak ada kata then-nya. Berarti ini bukan komparatif. Ini adalah superlatif. Kalau ada komparatif
larger itu mesti ada the-nya dibandingkan antara dua hal. Karena ini nggak dibandingkan, maka ini adalah superlatif, superlatif. Makanya di sini yang benar the largest. Nah, di situ gampang. Kemudian soal nomor 19. Unlike other forms of energy, natural gas may be used to heat homes, cook food, and even run automobiles. Ini yang salah yang mana? Yang A ini. Ini sudah sering saya bahas bedanya like sama align. Nah, ini kalau like itu menjelaskan langsung ke noun. Kalau yang alike itu harus diikuti dengan linking verb. Wahid and Rudy are alike, mirip artinya. Nah, ini harus ada linking verbnya, dipisah linking verb seperti ini. Kalau ini bukan alike tapi like yang benar. Gampang ini. Kemudian soal nomor, guru itu harus ngomong ini mudah, ini bisa dikerjakan dengan mudah. Kenapa? Karena seorang guru harus memberikan sinyal positif dengan baik kepada siswanya supaya siswanya optimis bahwasanya bisa mengerjakan TOEFL dengan baik. Karena saya sering uji coba ke murid saya, ini sebenarnya mudah, tapi saya ngomong ini soal yang paling sulit yang menurut saya kamu akan kerjakan. Ya dia akan merasa sulit. Yang menurut saya itu sulit, tapi saya ngomong ini sangat mudah. Saya yakin kamu bisa mengerjakan. Ternyata bisa mengerjakan, padahal itu sulit. Nah, makanya guru itu sangat berpengaruh. Nah, itu wes ini gampang juga ini. An, an organ is a group of tissue capable to perform some special function as, for example, the heart and liver or the lungs. Kira-kira ini yang salah yang mana? Oke, yang salah yang yang C. Capable itu enggak diikuti to, capable itu diikuti of, kemudian diikuti dengan gerund. Capable of performing some special function as for example. Nah, jadi harus diikuti dengan of, verb in. Nah, capable itu diikuti of. Kemudian soal nomor 21, bla bla bla, with stand testing, we may not conclude that it is true, but we may retain it. Nah, di sini ada koma. Kalau di sini ada koma, berarti ini adalah anak kalimat ini. Kalau anak kalimat, maka butuh konektor. Ini butuh konektor. Nah, yang mana jawabannya? Yang A. If a hypothesis withstands testing. Nah, ini berarti a hypothesis. Ini adalah subjeknya. Withstand ini adalah verbnya. Ini adalah tipe conditional sentence. Conditional sentence type 1. Simple present ketemu dengan simple future. Oke, 21 yang A. Oke. Kemudian soal nomor 22 ini juga mudah nih. Oke. Insulin, it is used to treat diabetes and is secured chiefly from the pancreas of cattle and hogs. Nah, ini yang salah yang mana ini? Cari yang salah. Oke, yang A. Insulin ini sudah ada subjeknya. Kok ditulis it lagi? Berarti ini salah. Harusnya it-nya dibuang karena sudah ada subjek insulin. Insulin is used. Harusnya nggak usah dikasih pronoun it lagi. Karena apa? Nanti akan ada double subjek. Gitu ya. Kemudian soal nomor 23 ini juga mudah. Ini pola apa, Sir? Ini pola inversi. Ketika ada negative expression berada di awal kalimat, cari yang auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Jawaban yang mana? Oke. Yang B. Jelas benar, itu nggak mungkin salah. Oke. Kemudian nomor 24. Since Elizabeth
Barrett, Browning's father never approved of. Lah ini setelah of itu harus diikuti noun. Nah, yang diikuti noun yang mana, Sir? Yo, her marrying. Yang P nih, her marrying. Pernikahannya, itu pernikahannya. Oke, jadi her marrying. Her to marry ya sama. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir. Nomor 25. In autumn, brilliant yellow, orange, and red leaves are commonly to both sweet gums tree and the maple. Ini yang salah yang mana ini? Oke, ini yang salah yang B. Common, commonly, common. Ini yang benar bukan commonly tapi common. Kenapa umum ini? Kalau kalau kasih li, berarti ini kan adverb of manner. Jadi adverb of manner itu biasanya rumusnya adalah adjektif plus li. Nah, contoh kata-kata easy ditambah li, jadi easily. Nah, ini adverb of manner. Nah, adverb itu menjelaskan apa? Verb. Nah, di sini verbnya berupa linking verb. Makanya ini tidak boleh adverb of manner, harusnya adjektif ini. Makanya commonly-nya li-nya harus dibuang. Maka yang benar adalah common. Nah, seperti itu. Ini adalah pembahasan dari 25 soal TOEFL yang saya buat supaya teman-teman bisa mengerjakan soal TOEFL dengan sebaik-baiknya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku saya ini. Konsep belajar TOEFL dari nol, konsep belajar bahasa Inggris dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Semoga buku-buku yang saya sudah tulis bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal TOEFL, sehingga teman-teman bisa goal skor TOEFL-nya, bisa lanjut S2, dan syukur-syukur dapat beasiswa supaya bisa menghemat tenaga, karena nggak harus bekerja lagi, menghemat biaya juga karena nanti semoga teman-teman bisa lolos beasiswanya, sekolahnya gratis, dapat living cost-nya juga gratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, begitu juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrisna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaquna bil hilmi wa sahil lana ababar rahmatik wa ansurana min khazaidi rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Telah sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.